Assalamualaikum siswa-siswi hebat. Bertemu lagi dengan Ibu Vera Veronica pada mata pelajaran Penjas Orgas. Apa kabar siswa-siswi hebat semuanya? Ibu harap kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai kebugaran jasmani. Apa sih kebugaran jasmani itu? Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke materi inti, marilah kita berdoa dulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak ibu semuanya, kita mulai dari pengertian kebugaran jasmani. Apa itu pengertian kebugaran jasmani? Ada yang pernah dengar atau beberapa siswa sudah tahu apa itu kebugaran jasmani? Jadi, kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk menyesuaikan atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Baik, apa saja sih unsur-unsur dari kebugaran jasmani? Adakah yang sudah tahu apa saja unsur-unsur itu? Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur kebugaran jasmani, diantaranya yaitu kekuatan, kelentukan, kecepatan, keseimbangan, dan daya tahan. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan kata-kata tersebut. Lanjut kita bahas. Sebelum ke unsur, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari latihan kebugaran jasmani. Sebenarnya untuk apa latihan itu? Ada yang sudah tahu? Ya. Jadi, tujuan dari latihan kebugaran jasmani yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kebugaran jasmani dari tubuh kita. Sekarang kita lanjut dengan membahas komponen kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan. Apa itu kekuatan? Jadi kekuatan adalah kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Kemudian yang kedua yaitu adalah kelentukan. Kelentukan atau kelenturan adalah kemampuan sendi dalam melakukan gerakan secara maksimal. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Kemudian yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan yaitu kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang singkat. Kemudian kelima, komponen kebugaran jasmani yang akan kita pelajari yaitu daya tahan. Ada yang sudah tahu daya tahan? Daya tahan yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan gerak dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama. Nah, itu tadi 5 komponen kebugaran jasmani yang akan kita pelajari. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Ada 3 gerak dasar dalam latihan kebugaran yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu bergerak atau move. Kemudian yang kedua yaitu mengangkat atau disebut juga dengan kata lift. Kemudian yang ketiga yaitu meregang atau disebut juga dengan stretch. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Bergerak atau move yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu, seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. Lanjut pada mengangkat, yaitu rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda.
Kemudian meregang atau stretch, yaitu rangkaian gerak mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Baik siswa-siswi hebat semuanya, kita lanjut pada materi bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, pada latihan kekuatan. Ini ada beberapa contoh, yaitu latihan kekuatan otot lengan, dada, dan bahu, yaitu dengan gerakan push up. Kemudian lanjut dengan kekuatan otot perut dengan gerakan sit up. Kemudian untuk kekuatan otot punggung, kita bisa melakukan back up atau seperti ini, mengangkat tongkok ke atas dari posisi tidur telungkup. Bisa dimodifikasi juga dengan mengambil bola. Kemudian selanjutnya yaitu latihan kelentukan, ini dengan menarik latihan kelentukan otot tungkai dengan kaki. Jadi seperti latihan pemanasan. Kemudian dapat juga dilakukan dengan kelenturan otot punggung seperti melakukan gerakan kayang dan meliupkan badan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya latihan keseimbangan dapat kita lakukan dengan sikap statis menyerupai pesawat terbang, kemudian berjalan di garis lurus dengan mata tertutup dan berjalan dengan kaki jinjit. Selanjutnya untuk latihan kecepatan bisa dilakukan dengan interval training. Untuk penjelasannya seperti ini. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan lari cepat 40 sampai 60 meter. Kemudian yang ketiga dapat dilakukan dengan cara lari akselerasi, jadi dari mulai pelan kemudian semakin cepat. Dapat juga dilakukan dengan uphill dan downhill atau lari menaiki bukit dan menuruni bukit. Kemudian untuk latihan daya tahan, kita bisa lakukan dengan naik turun bangku pada posisi melangkah dan naik turun bangku sambil mengangkat bola. Juga dapat melompat naik turun bangku. Demikian materi pembelajaran mengenai kebugaran jasmani yang sudah Ibu sampaikan. Mari kita akhiri materi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.